Iya, ini kan yang korupsinya gila-gilaan katanya kan. Ya. Nah, tapi kemudian menurut dua teman saya ini itu ecek-ecek lah, bukan persoalan. Karena persoalan utamanya sebetulnya ada pada Anda, Pak Presiden. Anda lah. Gimana coba lu jelasin? Jangan sampai gue yang ditangkap ya kan. Jadi Biar ya. Jadi apa yang nangkap bukan terjadi? presiden. Bukan presiden. Bukan presiden. Iya. Presiden nggak bakalan tersinggung. Oh, yang tersinggung. Tapi tetap yang nangkap polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugoro Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari, orang ramai membicarakan tentang segitiga kriminal. Wah, jadi segitiga kriminal itu jaksa, di atas mungkin polisi ya, polisi, jaksa, tentara. Iya, ini kan yang korupsinya gila-gilaan katanya kan. Ya. Nah, tapi kemudian menurut dua teman saya ini itu ecek-ecek lah, bukan persoalan. Karena persoalan utamanya sebetulnya ada pada Anda, Pak Presiden. Anda lah. Gimana coba lu jelasin? Jangan sampai gue yang ditangkap ya kan. Jadi Biar ya. Jadi apa yang nangkap terjadi? Bukan presiden. Bukan presiden. Iya. Presiden nggak bakalan tersinggung. Oh, yang tersinggung. Tapi tetap yang nangkap polisi. Ya, jadi gimana duduk perkaranya? Ini yang terjadi sekarang ini sebenarnya bukan hanya memalukan, tapi menurut gua ini bisa dibilang, ini apalagi orang hukum yang politik ini. Inilah Kalau lu orang hukum yang kriminal. Wah, orang hukum yang inilah tanda-tanda apa? Matinya demokrasi. Aparat penegak hukumnya terlibat dalam konflik dengan sesama aparat penegak hukumnya dan terjadi di level yang paling tinggi. Dan ini apa yang terjadi beberapa hari ini bukan sama sekali, menurut gua sama sekali bukan penegakan hukum. Di dalamnya memang ada urusan penegakan hukum, tapi yang terjadi sebenarnya bukan penegakan hukum. Apa? Yang sebenarnya adalah yang sebenarnya terjadi adalah perebutan kekuasaan, perebutan uang yang tidak ada urusan dengan kepentingan rakyat secara langsung. Rakyat nggak menjadi lebih sejahtera kalau yang menang kejaksaan atau yang menang polisi. Ini hanya tontonan betapa para pejabat itu rebutan kekuasaan dan rebutan uang. Dan terjadi di lingkar terdekat dari Pak Presiden Prabowo. Yang gue sesalkan adalah konflik yang di atas itu lalu dibawa ke bawah. Ya, kejaksaan diminta untuk menyelidiki SPPG yang ada di wilayah Jawa Tengah, termasuk yang dikuasai oleh polisi. Dan gilanya adalah pada hari yang sama polisi mengeluarkan Kapolda ya? Perintah harian Kapolda Jateng kepada seluruh Polres dan pokoknya pejabat kepolisian di wilayah Jawa Tengah untuk tidak mau dipanggil oleh kejaksaan. tidak boleh hadir. Jadi menurut gua udah gila, udah tangan di atas tuh dibawa sampai ke bawah. Sehingga kita benar-benar nonton sebuah sebuah drama yang enggak banget buat demokrasi. Iya, memang di satu pihak masyarakat mungkin dapat tontonan yang mengasihkan ya, dung. Tapi sebenarnya masyarakat juga ini asu kabeh. Asu itu anjing. Kalau orang Sunda bilang anjing pakai y bukan pakai j. Anjing. Kalau Yusril bilang almarhum anjrit. Jadi kalau anak Jogja bilang ini asu kabeh. Termasuk yang paling atas sendiri juga. Karena kan paling atas itu presiden. Di bawah lah dikit ya kan. Diturunin sendiri apa dia? Bawah lah dikit. jadi Bawah dikit rupanya wakil. Soalnya dia udah ragu kan. Udah goyang gitu, udah oleng kan. Turunin dikit. Berarti wakil dong. jadi pokok masalahnya kan sebetulnya ini rebutan jabatan
Jaksa Agung. Jaksa Agung. Karena akan berakhir atau gimana? Akan diganti karena udah lama kan. Dia kan Udah Jaksa waktu. Agungnya Jokowi. Dia akan diganti sehingga pertanyaan siapa penggantinya. Karena peran Jaksa Agung ini sangat strategis, vital dan memang Prabowo ini presiden ini mau mendorong Jaksa Agung sebagai Pemberantas korupsi. Bukan. untuk menjadi orang terdepan yang bergerak berdasarkan kalkulasi Prabowo. Berarti tamengnya lah. Ya, gitu. Tameng utamanya lah ya. Premannya lah, Preman. kira-kira Yang pasang premannya. badan. Ya, pasang Pasang badan. badan. Kalau dulu kan Jokowi pakai polisi, Kapolri. Nah, karena presiden ini sudah merasa Kapolri sekarang ini masih punya hubungan dengan Jokowi, maka dia pakai Jaksa Agung. Karena itu kita lihat sejak ya kira-kira bulan ke-6 ya. Bulan ke-6 presiden berkuasa, Jaksa Agung yang Kejaksaan Agung yang paling ofensif. Termasuk akhirnya menumpuk uang 13 triliun atau berapa Karena itu. memang di dalam penegakan hukum, Kejaksaan Agung itu memegang perkara-perkara besar, memegang perkara-perkara para taipan, memegang perkara-perkara Itu. para konglomerat, sehingga semua mega korupsi ada di tangan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu Dia bisa membereskan. Enggak, kan nggak ada yang selesai. nggak penting beres, Kasusnya dipegang semua, termasuk Pertamina segala macam, kan dipegang semua oleh Kejaksaan Agung. beres apa Tapi enggak? nggak ada yang selesai. Beres apa enggak itu nomor 2. Enggak, nomor kan Nomor artinya- 1 artinya kan begini. itu melayani kepentingan presiden. Presiden maunya apa? Ya itu yang dijalankan. Presiden Kalau pengen nggak mau selesai, ya nggak usah selesai. Tapi Presiden- ada manfaatnya dari nggak selesai, ya diambil manfaatnya. Presiden pengen Pertamina yang selama ini disebut dikuasai Rizal Khalid itu dibersihkan karena akan tampil pemain baru. Maka dipakailah Jaksa Agung Tapi untuk habis itu memborbardir Tapi apakah Pertamina. kasusnya ditangani? Enggak, Kita nggak tahu. nggak tahu. Ya, jadi sebetulnya kalau ringkasnya Jaksa Agung itu kan bisa membereskan persoalan, tapi bisa juga sekedar menyandera. Ya, Begitu kan? Iya, kan? menyandera. Iya, iya. Yang selama ini terjadi belum ada yang dibereskan. Belum. Tapi penyanderaan banyak. Banyak. Ya. Gini, Yang dicurigai kemarin di sisa-sisa itu adalah uang hasil Iya. penyanderaan itu. dalam bahasa pasar, Ya. preman paling efektif itu Jaksa Agung. Maksudnya preman paling efektifnya presiden. Oh. Bukan Karena- Hercules lagi. Enggak, Hercules itu preman beneran. Oh. Nggak pakai dasi. Karena preman polisi sudah dipakai oleh Jokowi dan sampai sekarang hubungan itu masih. Jadi Makanya Jokowi punya pegang preman, yaitu polisi. polisi itu Oh. dulu zaman waktu berkuasa. Tapi Jokowi sekarang sudah gak berkuasa, makanya presiden harus cari preman yang lain yang bisa ngimbangi polisi. Karena polisi masih di bawah pengaruh Jokowi kan gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Makanya jabatan Jaksa Agung itu jadi sangat-sangat penting. Sangat strategis. Sangat seret. Dan itu diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi Jaksa Agung ini, jabatan Jaksa Agung ini sangat strategis, tapi bukan untuk kepentingan penegakan hukum. Bukan. Untuk jadi premannya presiden. Kalau mau kasar nih bahasa jalanan jalanan. Polri itu dibutuhkan supaya menang pemilu. Kejaksaan dibutuhkan supaya membiayai pemilu. Nah, itu lebih. Ini ahli pemilu. Ahli pemilu. Dia ahli pemilu. tukar tempat. Lu urusan ini cantik-cantik. Nah, karena sangat strategisnya posisi Jaksa Agung, maka ini Jaksa Agung kan sudah mau diganti. Sebetulnya sudah lama. Karena kan dia pilihan Jokowi dan sudah lama juga bekerja untuk Jokowi. Makanya Harus diganti. harus Persoalannya diganti. yang ganti siapa? Yang ganti siapa? Nah, dalam hal ini ada perebutan kan. Satu pihak pengen Ferry, Siapa pihak yang pengen Ferry? yang pengen Ferry itu Febri. Febri. maaf ya, Febri. Febri, bukan Ferry. Ferry ada udah pulang. Ferry, gua ini Ferry.
Iya bener. Iya. Nugroho Ferry Yudo. Iya. F-nya Ferry ya? Gue suka gantinya Pak Yudin. Nugroho Pak Yudin. Kenapa disingkat? Karena orang manggil gue fuck you. Masa gue balasnya fuck you tuh. Oke, jadi Tapi ada Ferry Febri. itu orangnya Febri ini orangnya didukung oleh TNI. TNI. Dalam hal ini Safri disebut-sebut sebagai. Itu Menhan, sahabatnya Menhan. Prabowo. Makanya sejak lama, bukan sejak lama, sejak ketika Ferry mulai dikuntit polisi, Febri. Febri dikuntit oleh polisi, Heeh. maka kemudian Yang TNI turun adalah Dipagerin. dipagerin. Gitu. Dipagerin. TNI. mulai dari dikuntit sampai kemarin ketika Ya. mau ditangkap juga Iya, rumahnya tentara. penuh, iya. Memang bukan panglima yang kasih komando, konon kasumnya. Kasum. Bisa ya? Kapsum memerintahkan Ya, hal yang pokoknya kayak kalau gitu? jenderalnya lebih tinggi kan bisa. Lu nggak punya jabatan apa-apa, kalau pangkatnya 4, ya jenderal Ini beneran itu. operator Kalau ini, nggak punya pangkat tapi punya uang, para Ya apalagi. operator-operatornya ini orang-orang yang sangat dekat dengan Prabowo, bahkan disebut-sebut sebagai apa namanya? Bekas mantan ajudan. Oke, itu Oke. kan satu. Di lain pihak ada yang pengen jam intel yang jadi Tovani. Yang sekarang menjadi PLT. Bukan. Bukan. Jam intel. Oh, jam Jaksa Agung Muda Intel. Ya. Ahmad Tovani atau siapa Ya, gitu. ya, ya. Banyak pihak menyebut dia punya hubungan darah dengan Dasko. Hubungan darah dengan Dasko. Ya ponakan jauh atau ipar-iparan jauh gitulah kira-kira gitulah. Gitu. kayak lo sama gua gitu kan. Iya, ponakan tetangga gitu. Dan gimana gua nggak tahu, pokoknya sama-sama Betawi lah gitu. Atau bisa jadi sebetulnya enggak, cuman orang kejaksaan biar kelihatan oke, dia nyebarin gosip itu bisa jadi. Gitu. Saya masih ponakannya dia Iya, sebenarnya. iya. Iya kan? Kalau lu usut makin jauh tuh. Ada Dasko di situ. Nah, Dasko-nya kan sama Kapolri. Dasko Kapolri. Tysonnya Kapolri. Iya. Iya. Gitu. Makanya sebetulnya itu rebutan antara kelompoknya Safri Samsudin. dan beberapa jenderal TNI dengan Dasko dan Kapolri. Kapolri. Gitu. Oh Untuk enggak dong, kalau gitu kan cuma 2 dong. Karena kan lu bilang Kapolri orangnya Dasko. iya makanya Berarti itu. hanya Cuma Dasko 2. dengan Iya. dia cuma 2 kan. Iya, tapi kan Dasko sebagai politisi kan nggak punya senjata. Yang berani ngadepin TNI ya yang bersenjata lah. Uang bukan senjata. Bisa jadi kalau uangnya sama-sama banyak, Kekuasaan? sama-sama berkuasa, gitu. Apalagi ayo. Apalagi Lu mau ngetes kayak ngetes disertasi lu. Supaya dia kalau ini jadi kan gini, kalau dia sudah dapat jabatan, Jaksa Agung ini, dapat jabatan Jaksa Agung, itu kan cari duit banyak, gampang. Kalau sudah dapat duit gampang, maka menang pemilu juga gampang. begitu. Ji. Yang gua sebagai warga negara menyesalkan adalah Pak Prabowo itu relatif diam saja dengan pertentangan di sekeliling dia ini. Baru belakangan memang kayak misalnya gini, kan kita kenal Pak Prabowo itu memang memilih tidak pernah memecat orang. Kan ketika kepala BGN juga dia nggak pecat. Disuruh mundur, terima kasih, besoknya ditangkap. Iya. Ini juga begitu. Disuruh mundur, besoknya ditangkap. Dia hanya meminta ketika dia memanggil Menhan dan Panglima TNI ya, minta supaya hukum ditegakkan. Nah, terus dia minta ini cuman rumor nih. Pak Prabowo lah yang meminta supaya Mundur. Febri mundur. Ya, itu belum ada yang bisa Tapi buktikan. itu lalu berarti gitu. Kan ini berarti Menhan dan gengnya Menhan dan TNI lah. Menhan dan TNI Untuk sementara disingkirin dulu. disingkirkan dari sini. Dikalahin dulu.
Tapi bukan berarti Kalah. selama kalah, karena ini waktunya masih Dasko panjang. tinggal tunggu waktu. Iya, kan masih panjang waktu. Jabatannya juga masih banyak kan. Dengan begitu Dasko Dan juga kelihatan bahwa nggak aman ya. Iya. Nggak aman. dan apa? Fakta bahwa tidak ada urusan penegakan di sini, hukum di dalam kasus ini benar-benar perebutan kekuasaan, itu terbukti lagi dengan tiba-tiba kok Komisi 3 Komisi 3 meminta, pertama membentuk apa namanya? Panja, Tim panitia kerja, pengawasan. panitia kerja. Oh, Panja yang Iya, dibentuk panja. Jadi Membentuk tim itu. tim yang dibikin oleh komisi itu panja. Padahal kita tahu dalam bahasa awam, ini kan tadi kan kita ngomong dalam bahasa ini kan urusan penegakan hukum. Ya nggak ada urusan sama. Prosesnya sedang berlangsung. Di DPR itu prosesnya proses politik, nggak ada urusan dengan penegakan hukum. Dia boleh DPR teriak-teriak. boleh teriak-teriak, dia tidak bisa mencampuri. Sekarang dia bikin, bahkan dia melibatkan KPK, meminta KPK untuk bersiap mengambil alih kasus ini. Karena apa? Karena kalau penegakan hukum beneran penegakan hukum kan dari polisi setelah berkas lengkap dikemanain? Dikasih ke kejaksaan. Iya. Udah terjadi. Iya kan? Sehingga kejaksaan menangani perkara korupsi yang di mana terdakwanya adalah orang kejaksaan. Itu sebabnya polisi cepet-cepet menyerahkan ke jaksa kan ini sudah. Ya, Iya, karena itu makanya, momentumnya lagi di atas angin polisi kan. itu makanya DPR meminta kalau siap-siaplah KPK. Karena KPK orang luar kan. Iya. Sehingga jaksa yang terdakwa KPK-nya yang menjadi Ada nggak kemungkinan bahwa DPR yang berarti adalah Dasko CS ingin melibatkan KPK itu justru agar lebih baik penanganannya dibandingkan jaksa? menunjukkan keberpihakannya pada polisi. Yang nanganin jangan jaksa. Kalau yang nanganin jaksa memegang kasusnya sendiri. Ya. Dan itu kan biasa jaksa sama polisi lempar-lemparan itu kan, sampai akhirnya nggak selesai. Jadi Dasko meminta supaya KPK, sehingga KPK lah yang mengadili jaksa, bukan jaksa yang mengadili jaksa. Jadi Memang akhirnya nggak ada urusan dengan hukum, nggak ada urusan dengan penegakan hukum. maka akhirnya juga bisa ditebak tidak akan selesai secara hukum. Ya, betul. Jadi karena ini urusan rebutan jabatan, karena kalau punya jabatan akan dengan mudah dapat uang, kalau dapat uang akan mudah menang pemilu, maka ya memang kayaknya ini urusan politik. Coba gue ringkas. Kalau dari omongan ini semua kan ada 4 yang terlibat. 1 polisi, jaksa, TNI, dan Safri CS, ya kan? Ya. DPR, 4. Pada dasarnya 4 ini hanya 2. Hanya 2, betul. Iya, Menhan sama TNI sendirian, sisanya jadi 1. Ya, sisanya tuh ikutan lah gitu ya, yang ini ikut mari. Jadi pada dasarnya yang sedang berantem, ini adalah antara Menhan dengan Dasko. Apa clear begitu atau tidak begitu? Kelompok itulah, kelompoknya sini sama kelompoknya situ. Karena di Dasko kan juga ada Kapolri. Oh iya, makanya kan Kapolri kan di Dasko, jaksa kan di Safri katanya. Kan juga bisa dibilang antara Menhan dengan Kapolri. Iya. DPR ada di situ. Iya. Iya bisa. Iya. Tapi kan kalau dari tadi dilihat, Kekuasaan real ada di polisi, Ji. iya kekuasaan real, perintah ada di Kapolri. secara politik. Kalau lu bilang ini semua adalah urusan politik, tentu DPR lebih DPR kan legislatif, urusannya cuma bikin undang-undang. Iya. Dia bikin undang-undang doang. Ya. Ya kalau perintah, kalau Kapolri ya presiden lah. Iya. Gitu. Sekarang Jadi sebenarnya antara dua itu, Menhan dan Kapolri. Sebenarnya. Menhan dengan Kapolri. Dasko? Enggak, Dasko kan dari DPR, dia dari sama dengan ini, sama dengan dia Dasko. memanfaatkan ruang yang ada. Dasko kan untuk permainan yang apa ada. aja kan dia tampil Iya, kan, iya. dia makanya disebut Perdana Menteri. Itu. Dia memanfaatkan. Jadi kalau kita Peluang yang dari ada. 4 ini kita jadikan 2 karena memang saling berpihak kan, itu apakah Kapolri melawan Safri, Sigit melawan Safri, Kalau saya sih, Atau- ya Sigit melawan Safri, bukan melawan Dasko. bukan Dasko melawan Safri. Safri. Kalau Dasko melawan Safri, Itu juga nggak salah menurut nggak salah, cuman bukan nggak level ya. Nggak Nggak apple to apple. gatokannya. Iya, nggak apple to apple.
kalau Safri sama Dasko itu Dua-duanya orangnya hubungannya presiden. sama hubungan sama orang presiden. Kalau Dasko gitu. kan bukan orangnya presiden. Kok Ya, Dasko, kalau- Dasko orangnya presiden. Dasko bukan orang presiden. Dasko orang- Bahwa dia di Temannya di presiden. partai, iya. Tapi sekarang udah kacau balau, no. Lu tahu sendiri kemarin begitu temen lu tuh Sugiono pergi ke Iran, presiden ikut mengutus ketua MPR yang dia utus. Jadi kalau lu masih memisahkan, udah membaur semua di bawah presiden. Ketua MPR diperintah presiden untuk kan gimana? Ya, tapi apapun pemetaannya, yang jelas ini kan Febri kalah. Iya, Febri sudah jelas. Febri kalah. Febri kalah Artinya- dan lanjutannya yang akan jadi jaksa agung bukan orangnya Safri. Itu poinnya. Iya. Ya, gitu. Paling yang bisa dilakukan sekarang adalah berusaha untuk juga bukan orangnya. Kapolri. Dasko atau Bukan Kapolri. orangnya Dasko. Ya. Ya. Coba ya kalimat yang tepat. Yang diusahakan sekarang adalah calonnya bukan orangnya Dasko atau bukan orangnya Kapolri. Ya sama itu. Mana yang duluan lu sebut? Bukan orangnya Dasko dan bukan orangnya Kapolri atau bukannya orang Kapolri dan bukan orangnya Dasko? Ya kalau TikTok politik kayak gini ya sebetulnya Dasko karena Dasko kan memang lebih Dekat ke dekat Pak ke Clear. presiden. Pak Presiden itu persoalannya sekarang lu tadi dari awal kita mengatakan bahwa persoalannya ada di presiden. Apa yang harus presiden lakukan? Menurut gua kalau urusannya nyari penggantinya Febri, ya usahakan supaya jangan bukan orangnya sini, bukan orangnya situ. Karena Ambil akan aja memperpanjang. orang pintar, cerdas, kuat, dia percaya dari luar kejaksaan. Kan kita sudah berkali-kali punya jaksa Sehingga nggak dari luar. tidak berkelanjutan gitu loh. Dan itu orang-orang hebat gitu. Marzuki Darusman misalnya, dia politisi, pernah jadi jaksa agung. Dia menghadapi situasi yang rumit sekali waktu itu. Karena ada kasus macam-macam lah waktu itu. Dia akhirnya bisa menetralisasi keadaan. Terus dulu ada Abdurrahman Saleh. Itu Dia juga malah bisa. pengacara malah ya. Iya. Jadi sekarang mestinya Pak Presiden punya kalau- orang dia sendiri. Orang dia sendiri dan Yang dari bukan- luar kejaksaan. Yang bukan orangnya Dasko dan Kapolri, Pak bukan Sigit, juga bukan orangnya Pak Safri dan Sehingga selesai diputus ini Ambil dari luar. Ambil dari luar. Jangan ambil Purnawirawan TNI, jangan ambil Purnawirawan jaksa, apalagi jaksa yang masih aktif, ambil orang luar. KPK. Banyak itu. KPK nggak kita hitung ya. Nggak bisa kita hitung. Banyak itu ya di tim dia juga banyak itu pengacara-pengacara hebat. Begitu aja nih. Ya gitu. Pak Presiden begitu aja. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.